Oke. Asalkan bersandingan dengan kata Injil ya. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran memang dijelaskan bahwa Nabi Isa itu akan diberikan kitab Injil dan dia ada. Cuman kan enggak. Sudah diberikan. Ya, udah diberikan kitab Injil. Memang. Tapi kan enggak bersamaan dengan waktu di dalam kandungan. Pak Munir, ini yang sedang bicara Pak Firman rekan Bapak. Bapak jangan terus berdebat dengan rekan Bapak. Biarkan Pak Firman menjelaskan. Masa Bapak berdebat dengan Pak Firman? Silakan Pak Firman. Silakan Pak Firman. Ini dong Quran ayat sebentar. Quran surah 19 ayat 30-31. Iya, 29-30. Maka dia, Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia, dalam kurung Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini Isa. Waktu masih owek, beberapa hari masih baby. Bagaimana seorang anak yang baby ini bicara, sampai orang-orang heran. Bagaimana kami akan bicara dengan anak yang masih nenen? Isa ini masih nenen. Kemudian Isa ini berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab dalam kurung Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sekarang kapan Pak Munir mau dibaptis sama Sofiatul? Ya Pak Munir besok baptis sendiri lah di kamar mandi besok. Baptis sendiri aja di kamar mandi. Silakan teman Muslim ditanggapi Bu. Sofi tadi sudah memberikan dari. Kapan Isa diberi kitab? Ya, biarkan mereka jawab Bu. Di-mute katanya. Jangan di-mute dong biar saya jawab. Ini jadi jangan mute, Pak. Jadi kalau sudah buka mic jangan di mute dulu. Iya. Gitu. Jadi ini di secure, hanya yang buka mic yang bisa bicara. Ya. Jadi gini, saya rela dibaptis dengan nama Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan adalah Allah salah satu-satunya Tuhan. Tidak ada memang Tuhan Allah hanya satu-satunya Tuhan. Tuhan kita juga satu. Udah itu kan baptis juga. Tuh nggak bisa, kalau baptis harus nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah Isa loh Pak. Kembali ke substansi Bu Zoe Pak. Ini gimana Pak? Pandangan Bapak sebagai seorang Muslim terkait. Nah gimana nih Maryam 2930 ini tadi Yesus Isa masih nenen nggak itu? Masih baby nggak itu? Iya, itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Dan dia memang Injil itu ya memang ditujukan buat Nabi Isa gitu. Pak Munir ini kresek-kresek Pak. Bukan saya, bukan. Oh Pak Fitro, sorry. Bukan saya. Lanjut Pak Munir. Ya jadi gini. Kan tadi Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, benar nabi ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat. Jadi Yesus sholat, benar ya. Yesus pernah sujud dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah memang Yesus itu memerintahkan kita untuk bersedekah ya. Dan berpakaian kepada Injil. Baca yang mana sih? Sorry. Ini topiknya terkait Injil tadi. Tadi loh Pak, masih diberikan waktu masih baby tadi loh. Aku tanya. Ya, oh iya ya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan bayi dalam buaya. Dan ya Isa berkata, sungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab
Alkitab ya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia Ini menjadikan kan aku aneh. seorang yang Orang masih bayi, kemudian Isa mengatakan, ini masih anak bayi loh, ini mungkin 2 tahun, belum, enggak 2 tahun, ini masih beberapa hari. Karena baru Oke. aja dibawa. Terus Ibu dia, bilang aneh. Isa mengatakan gini, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Loh, kok di mana saja aku berada, orang masih bayi? Dia Oke. memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat. Lah, dia masih nenen, dan menunaikan zakat. Loh, kapan Isa menunaikan zakat? Ini nggak masuk Oke. di akal nih, Pak. Ini Biarkan fiktif ini. Pak Firman merespon, silakan. Ibu bilang aneh ya. Sangat aneh. Ya, bagaimana dengan Isa itu bisa menghidupkan orang mati? Aneh tidak, Bu? Loh, tidak aneh karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia Oh. menghidupkan orang mati sudah dewasa, nggak seperti Oh. seperti dalam Loh. cerita dongengmu. Loh kok gitu, Bu? Kan tadi Ibu bilang aneh. Untuk berbicara, Ibu bilang aneh. Tapi Yesus untuk itu hanya bisa melakukan Ibu- mujizat ketika dia sudah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kamu jawab sama saya, kapan Isa diberikan kitab Injil? Ini topiknya tentang validitas ya, atau kritik sejarah terhadap validitas kitab suci. Jadi tadi dari Kristen punya concern mengenai Bayi Injil diberi itu dalam kitab ini perspektif, loh. iya itu dalam bentuk kitab, buku atau bagaimana, dan itu diberikan pada bayi Isa. Silakan Pak Firman. Tadi saya hanya menyangkal dari perkataan Ibu bahwasanya Nabi Isa itu dibilang aneh ketika dia bisa berbicara di kala bayi. Nah, saya tanya balik. Ketika Nabi Isa itu atau Yesus bisa menghidupkan orang mati, itu disebut tidak aneh katanya. Oh jelas tidak aneh, karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu. Tapi Dan kamu tahu ya, bahwa Yesus itu ditolak di Nazaret. Artinya di tempat asalnya dia sendiri. Kalau Yesus pada waktu kecil, seperti yang diceritakan Al-Quran kisah dongeng fiktif ini, dia bisa bicara waktu bayi, dia mengaku dirinya nabi, bahkan dia membuat burung-burungan dari tanah liat, yang itu sumbernya dari Injil Thomas, yang nggak jelas itu, Injil Gnostik. Maka Yesus tidak mungkin ditolak di tempatnya sendiri. Itu Yesus sudah pasti disembah. Ini baby ajaib, kamu tahu nggak? Heboh itu orang satu Nazaret, satu Bethlehem. Makanya itu, Bu, kalau Ibu mengatakan anak ajaib, berarti itu adalah sebuah mukjizat yang telah diberikan. Loh, Kalau kamu kok nggak mengerti sih, Firmansyah? Nah, Yesus itu tidak, saudara-saudaranya nih ya, Yakobus, Yudas itu tidak percaya sama Yesus, tahu nggak? Saudara-saudaranya tidak percaya, dia ditolak di tempat kelahirannya. Kalau mujizat ini terjadi, seperti yang kamu ceritakan, Yesus mengatakan, aku nabi, aku diberi kitab Injil. Ya sudah pasti heboh itu satu Bethlehem, satu Yerusalem. Ibu, ada baby ajaib bisa bicara, diberi kitab Injil, dan mengakui dia nabi. Secara akal logika, memang dikatakan. Secara akal logika, on. Iya, yang on itu Ibu menurut saya, Bu. Yang on kalian. Mana ada bayi diberikan kitab Injil, mengaku dirinya nabi, kemudian ditolak. Orang-orang udah pasti percaya. Kenapa? Terbukti. Waktu baby aja dia bisa buat burung-burungan dari tanah liat. Waktu baby udah dikasih kitab Injil. Waktu baby bisa bicara. Hubungannya apa? Urgensi, bentar saya tengahin ya. Urgensinya apa, Bu, dengan Quran sebagai kitab, Injil sebagai kitab itu, Bu? Dengan itu adalah narasi fiktif. Itu adalah kisah dongeng yang nggak ada. Dan itu kalau kita logikakan dengan Yesus ya, yang ditolak oleh saudara-saudaranya, ditolak di kampung halamannya sendiri, nggak mungkin kisah ini terjadi. Dan kita bisa buktikan itu kisah diambil dari Proto-Evangelium Yakobi dan dari Injil Thomas. Enggak, jangan ke situ dulu arahnya. Maksudnya, kalaupun itu menurut Islam bahwa itu valid, kitab itu diterima oleh Isa, apa yang Ibu ingin tanyakan terkait apa sih kevalidan dari Quran itu sebagai Injil dari Injil dalam perspektif Quran? Ya kamu buktikan aja kitab Injil Isa itu diterimanya kapan, sekarang kitabnya di mana yang kamu katakan Injil Isa. Karena poinnya. Sejarah itu nggak ada. Yang namanya kitab Injil Isa itu nggak ada. Oke, ditahan dulu. Silakan saudara Muslim. Jadi oke lah, kalaupun pada titik tersebut dari Quran dijelaskan itu diterima oleh Isa yang masih bayi kitab. Apakah betul kitab itu ada? Kitab Injil. Bu, oke, saya jelasin dulu nih ya. Mohon maaf, supaya teman-teman dari Kristen juga bisa menghargai argumen saya. Kitab Injil itu adalah kitab yang harus atau wajib diimani oleh orang-orang Islam. Dari mulai kitab Taurat,
Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab itu wajib diimani oleh orang-orang Islam. Nah, tetapi Injil yang kita imani oleh orang Islam yaitu Injil yang ada pada saat Nabi Isa itu masih hidup. Saya ulangi, Injil yang wajib diimani oleh orang-orang Islam adalah Injil yang ada ketika Nabi Isa itu masih hidup. Kenapa? Karena itu adalah sebagai wahyu, sebagai pemberian kitab suci dari Allah untuk menuntun kepada umatnya sebagai jalan penerangan. Tetapi Injil-Injil yang sekarang atau disebut Alkitab dalam negeri Indonesia itu tidak lagi wajib umat Islam untuk mengimani Alkitab-Alkitabnya. Kenapa? Karena sudah banyak intervensi manusia, sudah banyak campur tangan manusia. Sedangkan Injil yang wajib diimani orang-orang Islam adalah 100% firman Tuhan, 100% firman Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Isa tersebut. Apalagi? Sampai situ dulu silakan. Sekarang aku tanya, Injil itu bahasa apa? Menurut Ibu, Injil Bahasa Saya tanya, Injil itu bahasa apa? bahasa Al-Quran, Bu. Injil itu bahasa apa? Aku tanya. Bahasa dari Al-Quran, Bu. Injil itu bahasa apa? Aku tanya. Injil itu bahasa Arab menurut kamu gitu? Injil adalah bahasa Arab. Firman Syah, gue tanya Firman Syah. Yang tadi katanya pinter banget nih. Ada Injil yang diturunkan pada baby Jesus. Injil itu bahasa apa? Aku tanya Firman Syah. Jadi gini, Bu. Injil itu diturunkan dengan berbahasa Suryani, Bu, di Yerusalem. Di kitab itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa pada saat. Sebentar. Tadi seniormu Pak Munir mengatakan Injil diturunkan dalam bahasa Aramaik. Ya. Sekarang Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Ya. Yang benar yang mana? Udah, Pak Pito, mic-nya noise lebih bagus yang tadi, Pak. Yang pertama bagus tuh, jernih. Silakan Pak Firman, kita tanggapi Pak Bu Sofi. Saya mau mengeluarkan unek-unek dulu, Bu, Pak ya. Masih noise kah? Udah enggak. Jadi, ketika saya berargumen dengan orang-orang Kristen, kadang orang-orang Kristen itu suka sekali untuk memotong pembicaraan dari argumen orang-orang Islam. Contohnya itu seperti Ibu yang tadi. Ketika saya menjelaskan tentang suatu kebenaran dari saya pegang kata-kata kamu Injil diturunkan dalam bahasa Suryani ya. Saya cek. Silakan, Bu. Ditulis menggunakan bahasa Suryani. Diturunkan di daerah Yerusalem pada permulaan abad ke-1. Firmansyah sudah punya, Allah Subhanahu wa taala punya Injil itu? Islam kamu kan bilang diturunkan abad 1 di Yerusalem bahasa Suryani. Sudah lihat Injil itu? Saya tidak hidup sejaman dengan Yesus. Iya, saya tidak tanya sejaman tidak. Kamu juga pernah lihat Injil itu? Sebentar, Bu. Muhammad juga nggak sejaman. Salah satu syarat umat Islam untuk mengimani adanya Injil yaitu untuk sebagai pegangan daripada rukun Islam. Iya, untuk kamu mengimani sesuatu supaya yang kau imani itu tidak fiktif, tidak fiksi, apakah kamu punya akses kepada kitab Injil Suryani di Yerusalem abad pertama itu? Kalau pertanyaan Abang seperti itu, saya tidak bisa membuktikan karena saya tidak pernah melihat Injil yang asli. Karena Injil yang kau maksud tidak ada. Kitab Injil itu yang tertua, Injil Matius itu ditulis sekitar abad ke-5 tahun 5 ya. 5 Masehi. Kira-kira Matius Yohanes hidup zaman dengan Yesus dia, Pak? Iya. Iya dong, kamu nih gimana sih? Mereka hidup sejaman kalau mereka muridnya. Tahun 50-an. Okay. Tahun 50-an Matius menulis Injil yang pertama. Kalau tahun 50 Yesus itu usianya sekitar 33 tahun, ya toh? 50 kurang 33 berapa? Nah, berapa? 50 kurang 33 berapa?
20. 20-an tahun. Artinya 20 tahun kemudian Injil menulis tentang Injil Matius. Menurut kamu, tulisan yang tulis 20 tahun dari usia 33 tahun Yesus itu manusia sejaman atau tidak? Oke, tadi kan saya katakan. Saya mau tanya dulu. Kalau Kalau ada Anda- orang berumur 50 tahun, katakan 50 tahun. Yesus 30 Yesus naik ke surga tahun 33, berarti ada 20 tahun kemudian. Menurutmu orang itu sejaman atau tidak? Sejaman. Sejaman, ya. Jadi itulah Injil yang pertama. Injil itu bukan kitab yang turun dari langit. Makanya Pak Ibu Sofia tadi bilang itu fiksi, karena tidak ada Injil dari langit, apalagi disisipkan ke keteknya bayi Yesus yang baru lahir 2 hari, 3 hari, itu beberapa hari. Ya, tidak ada Injil seperti itu. Nah, Injil yang kedua itu Markus. Ya, Markus itu muridnya, anak rohaninya Petrus sendiri. Dia menulis Injilnya sekitar tahun 55 atau tahun 60 ya, atas kesaksian dan di bawah bimbingan Petrus sebagai gurunya. Kemudian ada Lukas. Lukas adalah murid dan anak rohani Paulus ya, yang juga hidup di Yerusalem bersama dengan ibunya Yesus, Bunda Maria. Yang terakhir itu Injil Yohanes, ya murid Yesus sendiri yang terkasih. Nah, ini penulis-penulis Injil ini menulis apa kesaksian mereka tentang Yesus. Jadi kitab Injil itu nggak pernah ada. Nah, kalau ada literatur abad ke-7 kemudian 700 tahun kemudian mengatakan ada bayi Isa Al-Masih yang selipin kitab di keteknya atau di selangkangnya atau di mana waktu dilahirkan, ini adalah fiksi. Maka kamu mengimani apa? Kalau kamu kamu harus punya bukti atau menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sri Baginda, mana Injil yang diselipkan ke bayi Yesus itu? Kalau ada itu, saya juga mempertimbangkan untuk menjadi muslim mualaf. Itu karena ternyata ada Injil yang diselipkan kepada Yesus. Maka benarlah ada kitab Injil dari langit seperti Al-Quran. Nah, sementara ini yang saya imani, saya tidak pernah merasa diberi Yesus kitabnya, maksudnya ya. Tidak ada tulisan kitab yang tentang Yesus. Yang ada adalah kitab tentang kesaksian para murid yang hidup sejaman dengan Yesus, yang menyaksikan langsung apa perbuatan-perbuatan Yesus dan ajaran-ajaran Yesus, mereka tuliskan kembali untuk diwariskan ke kami. Itu Injil yang kami pegang. Nah, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala punya Injil yang diselipkan kepada Yesus, mungkin saya boleh mempertimbangkan untuk menjadi mualaf, begitu loh, Mas. Demikian. Tahan dulu. Silakan Pak Yansip dulu, nanti setelah itu saya lempar ke Muslim. Oke, gini ya. Boleh saya ngomong sebentar? Ya, silakan Pak Yansip. Kebetulan saya juga bukan orang-orang yang terlalu memperdalam ilmu agama. Saya itu lebih ke data dan fakta sejarah ya. Yang tadi, kalau masalah kitab turun dari langit, apapun ini itu ya saya juga terserah situ mau percaya. Yang jelas, kalau misalkan Isa berbicara pada masa waktu bayi, bagi kita, Kristen purba pun itu bukan hal yang wah, karena di kitab-kitab sekte sebelumnya juga memang seperti itu ceritanya. Jadi saya boleh share screen. Silakan. Teman-teman Muslim mohon bersabar, nanti kami beri waktu seluas-luasnya untuk kalian menanggapi. Nah, ini namanya naskah Injil Tufulia ya. Tufulia, jadi Injil masa kanak-kanak Yesus, abad ke-6. Injil Thomas nih Pak, Injil Gnostik. Injil kanak-kanak Yesus. Ya, ini tulisannya dalam bahasa Latin. Ya, pada masa itu ditranslatekan ke dalam bahasa Arab ya. Seperti ini contohnya. Persis itu. Jadi, saya kasih lihat dulu yang Arab. Ya. Itu data primer ya Pak Yansip ya? Ya, Nah, boleh di screenshot dan nanti dicek kebenarannya.
Apakah menurut data saya salah? Apakah benar? Kalau benar mau berdialog lanjut, saya ladeni. Kalau salah pun boleh disalah-salahin, nggak masalah. Karena ini apa yang saya pelajari. Oke, saya stop share ya. Ya, silakan jelaskan. Jadi, menurut yang tadi tertulis itu dua, saya bacakan terjemahannya aja. Kebetulan kita sama-sama nggak bisa bahasa Latin. Oke, bahasa Indonesia saya bacakan. Disebutkan bahwa Isa berbicara ketika masih dalam gendongan, koma, dan berkata kepada Maryam, koma, ibunya. Nah, perhatikan di sini ibunya, ya, nyahnya itu ada keilahiannya. Karena kenapa? Kalau di kita, nyahnya itu di depan hurufnya besar, berarti Yesus itu adalah ilahi. Sesungguhnya aku ini Al-Masih anak Allah, koma, yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril, koma, dan Bapakku mengutusku untuk keselamatan alam semesta. Yang menjadi pertanyaan kalau misalkan kita mengetahui naskah begini, mempelajari yang begini-begini, data sejarah, ya pas sebelum zaman, mungkin zaman persis seperti zaman Islam. Sedangkan kitab-kitab ini ada terdata di gereja purba dianggap sebagai kitab-kitab gnostik atau kitab-kitab sekte atau boleh pakai bahasa Islam itu namanya bid'ah gitu ya. Karena kenapa? Terlalu jauh karena abad ke-6 udah pasti nggak hidup sejaman seperti adik tadi ngomong. Adik tadi kan ngomong ya kalau memang tidak hidup sejaman siapa aja boleh nulis. Saya juga boleh nulis. Sunda Empire juga sekarang kalau mau nulis kitab ya terserah dia. Nanti 1000 tahun lagi juga jadi terkenal. Gitu ya. Jadi menurut saya bagaimana mempertanggungjawabkan cerita ini yang paralelisasinya, paradoksnya itu hampir persis yang tertera di QS Maryam ya, kalau nggak salah ya. Maryam 20 sekian lah. Ya, jadi paralelisasi ini ya saya ada melihat. Jadi kalau misalkan diklaim bahwa kitab itu turun dari langit, mesti lebih eksklusif dari yang lain, menurut saya juga nggak wah-wah banget. Tapi saudara-saudara kita yang muslim mempercayainya, meyakininya, silahkan. Toh juga saya belajar bukan untuk itu. Begitu, itu aja dari saya. Oke, Ya, sebelum ke Bu Sofi, sebentar. Sebelum ke Bu Sofi, silakan dari teman muslim tanggapi terkait tadi penjelasan dari dua narasumber. Saya akan menjelaskan lagi ya, soalnya tadi ketika saya menjelaskan dipotong-potong. Boleh nggak? Sekarang ada moderator, Bapak percaya ke moderator. Silakan Bapak merespon ya. Yang penting jangan out of topic, silakan. Oke, jadi sejarahnya turunnya kitab Injil yang harus diketahui. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Nah, itu juga tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44, ayat 46, Pak. Jadi bunyinya gini, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Nah, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ketika Nabi Isa alaihissalam berusia 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk kembali dari negeri Mesir menuju Baitul Ilya, yaitu Yerusalem. Beliau bersama ibunya kemudian menemui Yusuf, sepupunya, dengan menunggang keledai hingga mereka sampai di Ilya. Mereka pun kamu membacakan cerita kembali 13 tahun itu dari mana sumbernya? Kasih Bentar sumbernya. Bu, jangan dipotong dulu biar sampai selesai. Nanti kita Ya, kasih sumbernya Pak. dong. Dia kalau baca cerita dulu biarkan gimana? saja. Biarkan, percayakan ke moderator untuk memandu. Silakan Pak Firman. Ibu bisa menghargai saya tidak, Bu? Sudah bisa. Silakan. Jadi gini, lanjut. Beliau bersama ibunya kemudian menemui Yusuf, sepupunya, dengan menunggang keledai hingga mereka sampai di Ilya. Mereka pun tinggal di Ilya untuk beberapa waktu lamanya.
Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam berumur 30 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepadanya. Mengacu pada kisah Nabi Isa diangkat ke langit, Injil tetap turun kepadanya hingga Allah mengangkatnya ke langit. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitabnya At-Thariq sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi dan Rasul. Tidak hanya menurunkan Injil, di tempat ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Taurat kepada Nabi Isa serta memberikan berbagai macam mukjizat. Nah, itu juga tertulis dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat 110. Artinya gini, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian kamu meniupnya, lalu menjadi burung. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku." Itu juga tertulis dalam Alkitab. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa pada malam ke-18 di bulan Ramadan. Jadi pada tahun 1050 tahun setelah turunnya Zabur. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani dan menjadi petunjuk bagi orang-orang Israel. Ngarang. Ibu bisa menghargai argumen saya tidak, Bu? Bisa. Ngarang, Bu, jangan Bu, biar nanti biarkan publik yang menilai. Silakan Pak Firman lanjutkan. Selain itu, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kisah para nabi dan rasul, kitab Injil isi antara lain tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan kitab Taurat, dan menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, sebagaimana halnya kitab Taurat, kitab Injil juga menjelaskan tentang akan datangnya seorang Rasul terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Oke. Silakan. Baik. Saya kasihan Boleh. banget nih sama generasi muda sekarang ini benar-benar terbrainwash dengan berita-berita dongeng. Saya singkat saja komentar saya. Moderator bicara. Saya belum Sebentar, bicara Pak Fitro. sama sekali, Pak. Sebentar Pak Munir, Pak Fitro sebentar. Ya. Silakan Pak Munir memberikan komentarnya. Nanti Ternyata setelah memang Pak parah sekali ya. Sebentar, Jangan setelah terakhir, Pak. setelah Parah Pak banget Munir, sebentar, Pak setelah Pak moderator. Munir, Moderator, sebentar ya. Setelah Pak Munir nanti baru Bu Sofi dan Pak Fitro. Silakan Pak Munir. Asal jadi potong ya Pak ya. Ya. Oke. Kan saya gini, Yesus kan orang Israel ya, yang dilahirkan di Bethlehem dan dibesarkan di Nazaret. Bahasanya pun bahasa Aram ya. Nah, Yesus juga memakai bahasa Aram itu kan untuk berbicara pada saat itu ya, pada murid-muridnya ya. Dan Injil yang diajar kepada muridnya itu kan berbahasa Aram. Tapi anehnya Injil yang tertua itu katanya kan ditulis pada abad ke-3 ya. Berapa? Ini Pak, ya? Pak Munir menyatakan atau mempertanyakan Pak? Mempertanyakan. Oh oke. Termasuk mempertanyakan ya. Silakan. Nah, abad ke-4 Masehi. Dalam bahasa Yunani nih. Nah, padahal seumur hidupnya Yesus tidak pernah pergi ke Yunani. Ya kan? Dan belajar bahasa Yunani mungkin nggak pernah. Orang Yunani yang datang ke Israel. Gitu. Hal itu kan menunjukkan bahwa kitab Injil yang asli dibawa oleh Yesus itu mungkin sudah tidak ada lagi mungkin yang bahasa Aramnya mungkin. Silakan.
Oke, Jawab. saya lempar ke sebelum ke Pak Pitro, saya lempar ke Bu Sofi dulu, mungkin menanggapi Pak Firman tadi. Mungkin nanti Itu Pak Pitro bisa adalah menanggapi. informasi-informasi yang tidak benar. Dan Oke, kalau kalau sekarang kalau kamu bilang At-Tabari ya Ibnu Jarir yang menulis hal itu, sekarang saya minta dari mana dia mendapatkan sumber itu? Hadisnya di mana? Qurannya di mana? kalau ibu meminta seperti itu, apakah ibu pernah melihat wajah Yesus? Enggak, Saya jangan sudah situ, melihatnya Pak, 14 Februari 1998. Kenapa? ya. Enggak, bukan masalah itu. Saya tidak Nah, melihat. Sebentar ya, ini moderator bicara Pak Firman. Kita coba Kamu sudah pernah ketemu membangun Muhammad belum? diskusi yang baik. Sebentar ya, Bu Sofi. Ini permintaan dari teman-teman di YouTube ya, agar diskusi Tak pernah orang Muhammad mati di Medina. Jangan ke situ, Bu, ya. Tolong kembali ke masalah substansi. Silakan Pak Firman, ada yang mau disampaikan tadi? Boleh Dari saya mana komentar Anda Pak Firman dulu, tadi ada beberapa poinnya. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang Baik, penting Bu Sofi. jadi Pak Firman, narasi yang kamu sampaikan itu kelihatan sekali adalah narasi fiktif, fiksi. Di mana saudara mengatakan Isa Al-Masih menerima Injil di sekitar usia 30-an, itu. Sementara tadi kita sudah bahas surat Maryam 19. Ternyata Isa Al-Masih itu diberi kitab itu masih baru lahir, gitu. Baru lahir dia diberi kitab. Lalu kamu bilang At-Tabari itu mengatakan di umur 30-an. Jadi ini semua kisah yang kamu ramu ini adalah kisah-kisah fiktif, karangan-karangan untuk menegakkan benang basah. Tidak ada relevansinya, satu sama lain akan bertentangan, ya. Kemudian mengatakan bahwa Injil berbahasa Suryani, tapi kamu tidak pernah lihat Injilnya. Saya bisa saja bilang bahwa Injil berbahasa India, kan, atau Injil berbahasa Batak, atau Injil. Tapi ketika saya mengatakan itu, harusnya saya sudah punya data supaya saya tidak terjatuh pada dusta atau tertipu atau ikut-ikut ambil bagian dalam penipuan. Kalau kamu tidak pernah membaca, tidak diberi akses kepada kitab Injil yang dari Suryani itu, kamu potensial membeli kucing dalam karung atau karung dalam kucing, atau mana yang benar gitu loh, adikku, itu. Jadi klaim-klaimmu itu semua, opini yang kamu sampaikan itu bukan klaimmu ya, itu kamu membacakan satu artikel, saya pikir itu. Semua itu adalah data-data yang ditulis ratusan tahun kemudian setelah Sri Baginda, dan semua data-datanya adalah data yang diambil dari kisah literatur abad ke-7, yaitu 700 tahun kemudian. Nah, jadi ada banyak ketidaksinergian, ada banyak kucing-kucing dalam karung dalam cerita itu yang kamu tidak pernah melihatnya secara langsung, gitu. Kenapa kamu merasakan itu? Karena terlanjur bahwa kitab suci itu harus diturunkan dari Allah, dari langit atau dari surga seperti Al-Quran. Kita tidak punya pegangan seperti itu. Kristen tidak pernah punya pemikiran bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus dari surga menurunkan kitab Injil. Kristen itu namanya bukan agama kitab, tetapi agama logos. Ya, Alkitab, kitab akan musnah dan tidak akan kita temukan di surga. Tetapi kekristenan akan tetap ada karena ada sang logos sejati, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga selama hidupnya Yesus, orang Kristen atau pengikutnya Kristus, pengikut Yesus tidak butuh kitab Injil. Kenapa? Karena ada Yesus. Yesuslah Yesus sang logos menjadi pusat iman akidah orang Kristen dari sejak semula. Ketika Yesus sudah meninggalkan dunia ini, para muridnya memikirkan generasi berikutnya, lalu menuliskan kembali kisah pengalaman mereka tentang Yesus, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka sentuh, dalam bentuk kitab. Demikianlah Matius pertama kali. Matius itu pemungut cukai. Kalau kamu pernah baca Injil, Matius itu pemungut cukai yang dipanggil Yesus. Dia yang menuliskan Injilnya pertama kali. Benar, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa dia menulis Injil dalam bahasa Aramaik,
ya, bahasa Aramaik. Apa itu bahasa Aramaik? Itu bukan bahasa Ibrani ya, tetapi bahasa dialek Ibrani sehari-hari yang dipakai oleh orang Ibrani pada waktu itu, ya. Kemudian akhirnya dia juga menerjemahkan Injilnya ke dalam bahasa Koine. Lalu Pak Munir tadi bertanya, apakah Yesus pernah ke Yunani? Apakah Yesus tahu bahasa Yunani? Yesus memang tidak pernah ke Yunani, tetapi orang Yunani lah yang datang ke Israel, tinggal di sana. Pak Peter jelaskan dulu Koine itu apa, Pak? Koine itu adalah bahasa Yunani kuno, salah satu dialek Atik Yunani, ya. Nah, Yesus berbahasa Yunani. Pak, bahasa Yunani ini merupakan lingua franca, tahu nggak? Betul. Lingua franca. Jadi bahasa Yunani itu pada waktu itu seperti bahasa Inggris zaman sekarang. Anak TK pun udah tahu berbahasa Inggris kan? Pada zaman itu anak TK sudah tahu berbahasa Yunani, apalagi seorang guru. Yesus itu adalah seorang guru, ya toh? Dan kitab suci mencatat banyak interaksi antara Yesus dan perempuan Yunani, ya, dengan orang-orang Yunani. Selain berbahasa Yunani, Yesus juga berbahasa Latin, ya. Yesus juga berbahasa Koptik karena sekian puluh tahun dia mengungsi ke Mesir dan dia dibesarkan di Mesir, ya. Sebelum dia kembali ke Israel, dia tentulah pasti bisa berbahasa Koptik. Jadi Yesus itu soal bahasa dia multi languages dia, nggak usah khawatir bahwa bahasa Yunani para penulis memilih Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani karena mereka ingin menjangkau banyak orang agar mengerti kisah mereka. Itu dia. Jadi tidak ada kitab dari langit atau kitab yang diselipkan di selangkang bayi Al-Masih dari langit berbahasa Suryani lalu ditentang-tentang. Demikian, terima kasih. Oke, ditahan dulu. Saya tanggapi, Pak, ya, nanti dari teman muslim tanggapi. Bu Sofi mohon bersabar, nanti saya beri kesempatan seperti ini, ada yang angkat tangan, domba kecil mau menanggapi, silakan. Silakan Pak Munir atau Bro Firman. Saya tanggapi dulu, Pak, ya. Atau di sini ada beberapa teman muslim yang lain, kalau mau bergabung resen saja. Silakan Pak Munir. Oke, menurut kesimpulan Pak siapa Robert tadi? Petro. Berarti Injil yang ada saat ini bukan dari Yesus ya, berarti ditanggapi. Ya. Mas, saya komplain. Injil yang iya nanti kalau mau komplain. Ya, jangan dipakai oleh umat. Sebentar Pak Munir. Pak Petro berhak komplain jika itu ada kesimpulan yang salah. Jangan dinisbahkan kesimpulan yang bukan kesimpulan saya, itu kesimpulan kamu. Ya, tolong direvisi dalam Oke. Kitab Injil yang dipakai oleh umat Kristen sekarang kan ada 4 kan, kata tadi kan, Injil Matius, terus Lukas, Injil Yohanes, dari dulu dan sekarang, Pak. Dari dulu dan sekarang. Sebelum Injil itu bagi orang Kristen bukan kitab, Pak. Tapi kabar baik, Yesus mati dan Yesus bangkit pada hari ketiga itu namanya Injil. Makanya begini, Injil Pak yang pertama itu adanya di Taurat, Pak. Di Kejadian 3 ayat 15 itu Injil yang pertama. Iya kan Anda meyakini bahwa keempat Injil itu adalah Injil asli sebagaimana yang diajarkan Pak Munir, sebentar ya. Sebelum Pak Munir lanjutkan, mohon ketika kalau berargumen itu jangan memancing hal-hal yang memberatkan, memancing keberatan karena Bapak strawman fallacy nanti dituduhnya. Jadi Bapak sampaikan analisa Bapak, minimal membacakan dalil, jangan asumsi liar. Seperti Pak Firman tadi kan ada dalilnya dari literatur. Oke. Kalau kita bicara dalil ya, kalau kita bicara dalil dalam Injil Markus 1:14 sampai 15 disebutkan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah ya. Katanya, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat itu, kalau kita lihat, dapat dipahami bahwa Injil asli yang diajarkan Yesus adalah Injil Allah gitu. Bukan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Betul. Seperti yang ada dalam kitab Bible ya. Di manakah kitab Injil Allah yang diajarkan Yesus tersebut sekarang gitu. Karena gini, pada masa awal kekristenan itu kan setelah Yesus tidak ada di dunia, beredar banyak sekali versi Injil.
bahkan lebih dari 4 kalau nggak salah ya. Tapi pada masa sekarang hanya 4 Injil saja yang diakui, ditambah dengan surat-surat Paulus sebanyak 14 surat kiriman dan lain-lain. Ya, entah apa itulah nama-nama Injil itu, dan tulisan yang dianggap suci oleh beberapa sekte Kristen zaman dulu, yang saat ini dianggap sebagai kitab apa ya oleh gereja itu, katanya itu antara lain Injil Mesir, Injil Yakobus, Injil Ibrani, Injil Petrus, Thomas, Injil 12 ya atau 11 itu, Injil Andreas, pokoknya banyak lah. Kalau Bapak bertanya jangan terlalu banyak. Jadi gini, iya Pak. Saya udah jawab itu kemarin. Kenapa kanon perjanjian baru tuh hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu? Sebelum Bu Sofi jawab, sebelum Pak Bu Sofi jawab, ini nih Pak, kalau Pak Munir dalam berkomunikasi terlalu banyak mempertanyakan, tolong batasi itu menjadi 1 pertanyaan saja atau 2 pertanyaan. Tapi kalau Bapak ingin menyatakan sesuatu, iya ingin menyatakan Pak, soalnya ingin menyatakan, nanti bisa ditanggapi. Soalnya gini, di dalam pernyataan Bapak itu ada semacam keraguan. Jadi pernyataan yang berbasis keraguan tidak diakomodasi di dalam ruangan ini, harus ada yang berbasis data, paling tidak analisa Bapak secara tegas. Tapi kalau Bapak ada keraguan, gitu Pak, diperbaiki lagi Pak cara penyampaiannya. Mungkin Pak Firman atau masih Pak Munir mau bicara. Gini. Kan dalam konsili Nisia ya ditetapkan bahwa Injil yang sah itu dipakai di gereja adalah 4 Injil, sedangkan Injil yang lainnya kan ditolak. Salah, bukan konsili Nikea. Konsili Nicea tidak berbicara itu. Makanya gini Pak Munir, Pak Munir jangan memberikan pernyataan yang datanya itu dari Zakir naik sih soalnya. Pak Munir, Kristen itu adalah agama historikal, punya data. Jadi hati-hati mau nyebut konsili Nicea, abad ini, hati-hati loh. Kristen itu bukan agama fiktif, agama historikal, agama dokumenter, agama faktual. Jadi ketika kamu menyebut satu data, itu akan ketahuan kalau kamu nggak mengerti, menguasai datamu. Ini waktu yang Muslim, Pak Firman atau Pak Fakta Injil mau menambahkan, silakan. Saya tidak akan menambahkan fakta Injil lagi, saya hanya mau sedikit mengkritik. Jadi gini, ketika tadi saya membacakan literatur yang saya dapat, itu orang sangat menolak kebenaran dari argumen-argumen yang saya punya. Dengan mengatakan bahwa cerita saya itu hanya fiktif. Nah, seolah-olah itu adalah penolakan daripada kalian terkait. Sebentar, moderator potong, bukan menolak, Bapak sampaikan saja dari mana literaturnya supaya kami bisa menentukan menolak atau menerima. Nah, jadi gini, yang jelas, ketika tadi saya membacakan literatur, itu terbukti dengan dalil-dalil Al-Quran. Nah, tetapi saudara-saudara Kristen yang lain tadi banyak yang menyanggah dan menyatakan bahwa cerita yang saya dapat itu hanya fiktif. Seolah-olah itu adalah penolakan daripada kalian kepada argumen-argumen saya. Mungkin cukup sekian. Saya tanggapi dulu ya yang Firman ya. Kalau kamu menyatakan di dalam dialog akademis, ya, suatu berupa fakta, kamu menyatakan Injil itu kitab diberikan kepada Isa, kamu harus bisa tunjukin itu kitab sekarang disimpan di mana, di museum mana misalnya, kitab aslinya. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan itu, artinya cerita kamu tuh fiktif, palsu, dongeng. Nah, kalau saya menyatakan kitab Injil yang asli itu adalah memoir para rasul, kita bisa menunjukkan buktinya. Manuskripnya ada sekarang dalam bahasa Yunani 5.700 lebih. Dalam bahasa Koptik dan bahasa lainnya itu ada 10.000 lebih. Total kita punya 24.600 sekian manuskrip aku bisa tunjukin. Itu namanya fakta. Jadi kalau kamu mengatakan ada kitab Injil yang diturunkan kepada Isa, kamu sekarang harus bisa menunjukkan buktinya itu kitab dalam bahasa Suryani disimpan di museum mana. Kalau kamu bisa mengatakan kita, kamu tahu nggak yang namanya gereja Mormon?
Gereja Mormon itu punya nabi sendiri namanya Nabi Joseph Smith. Nabi Joseph Smith ini ya, dia mengatakan dia ketemu namanya malaikat Mormoni, diberi kitab. Kamu tahu namanya kitab Mormon. Sampai sekarang kita nggak tahu itu kitab ada di mana. Karena dia mengatakan itu kitab sudah diangkat lagi. Dan dia mengaku dirinya sebagai nabi, diberikan kitab. Dia mendirikan gereja Mormon yang disebut gereja bidat. Dari mana saya bisa tahu dia diberikan kitab kalau kitabnya itu nggak ada, aku tanya. Jangan ngomong hal begitu. Kamu tunjukin fakta sejarah aja, kitab Injil yang diturunkan kepada Isa, entah dia masih bayi, entah dia umur 30 tahun, kamu tunjukin di mana sekarang disimpan di museum, manuskripnya di mana. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan itu, artinya cerita kamu itu asumsi, bohong. Kamu tahu? Oke, gini, kalau ibu mengharuskan saya untuk menunjukkan kitab Injil yang asli yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, tadi saya sudah jawab, saya tidak bisa Ya sudah. Berarti sekarang let us educate you about the gospel. Biar kita orang Kristen yang mengedukasi kamu tentang Injil yang benar. Tadi saya katakan Injil itu bukan kitab. Ya, jadi di dalam pandangan Kristen nggak pernah ada yang namanya kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut memoir para rasul. Jadi selama ratusan tahun, hampir 400 tahun, yang sekarang kita sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu tidak pernah disebut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Disebutnya memoir atau ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Dan itu dibacakan setiap minggu di dalam gereja. Yang kita sebut leksionari. Ya, nanti Pak Pedro bisa cerita. Saya mau kasih tahu kamu apa yang namanya Injil ya. Saya bacakan kamu 1 Korintus 15. Ya, ini tulisan Rasul Paulus. Ya, dan sekarang ya, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Jadi Injil itu kabar baik. Ya, apa Injil itu? Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini yang paling penting. Ini inti iman Kristen. Ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini Injil. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang dia maksud adalah Tan atau Perjanjian Lama. Dan bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa dia telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa dia menampakkan diri kepada Kefas itu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 murid lainnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir menampakkan diri juga kepadaku. Jadi Rasul Paulus ketika menulis ini dia berkata, kalau kamu nggak percaya berita Injil ini, bahwa Yesus mati, disalib bagi dosa-dosa kita, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, kamu tanya, tuh saksinya masih ada. Sekarang saya bacakan kamu dari Lukas 24 ya, kesaksian Yesus sendiri nih. Ini berulang kali loh. Nanti saya jawab Pak Munir, kenapa hanya 4 Injil itu yang dimasukkan di dalam kanon. Kemarin saya sudah jawab. Tanya lagi. Makanya saya ngomong sama Pak Munir, kalau masuk si A itu makan gulai otak dulu. Kalau enggak begini nih, diulang-ulang mulu. Saya katakan ya, ini pernyataan Yesus sendiri nih, di Lukas 24. Ketika wanita-wanita itu pagi-pagi ya, datang Maria Magdalena, nih lihat di kalian nih, Maria dari Magdala, saya gede ini tulisannya, Yohana, Maria ibu Yakobus pergi ke kuburan. Mereka tidak mendapati Yesus, kuburnya kosong. Ya, kemudian mereka sangat ketakutan, ini mereka melihat malaikat, ya, dan malaikat itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Sekarang, saya kasih kamu lihat nih tadi, ya, yang menampakkan diri kepada, ini Yesus sendiri loh yang mengatakan, ya, ketika orang-orang itu mengatakan, kamu nggak tahu apa yang terjadi nih, ya, di Yerusalem. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia, Yesus, tidak mereka lihat. Lalu Yesus ini yang menampakkan diri di tengah-tengah 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan, ya Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Nih, saya kasih biru dulu ya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari mana nih? Yesus ini mengkanon tanah. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Ya, saya kasih satu lagi. Ini beberapa hari kemudian, ya, ketika dua muridnya ini ngomong, kan udah ketemu Yesus, tapi yang lain yang belum lihat Yesus, mereka nggak percaya. Kemudian ketika murid-murid ini berkumpul, Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut dan takut. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ya, kemudian, nih aku bacakan nih. Ia berkata kepada mereka, Yesus nih ya, Yesus berkata kepada mereka apa? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan dalam kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, di dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu apa? Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Ya, ini digenapi di dalam Kisah Rasul 2. Jadi ini adalah Injil, dan Yesus sendiri mengatakan, di dalam perjanjian lama, nubuatan tentang Yesus harus digenapi. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Musa, bagaimana kamu percaya apa yang akan kukatakan? Kamu tahu nggak apa artinya Paskah itu ketika anak domba itu disembelih dan dibunuh? Kamu tahu nggak di kitab Imamat itu ada 5 korban penebus dosa, dan semuanya melibatkan darah? Kamu tahu nggak perkataan Musa yang mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa? Kalian tidak percaya apa yang ada di kitab Taurat, karena kalian nggak punya kitab Taurat. Kalian tidak percaya apa yang dikatakan Musa. Kalian nggak akan percaya apa yang Yesus katakan. Mesias itu harus mati bagi dosa-dosa kita. Makanya dia disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bisa menganggap Injil diserupakan Injil turun dari Injil yang mana yang turun dari langit dalam bahasa Suryani. Yesus tidak pernah berbicara dalam bahasa Suryani. Yesus itu menguasai bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani yang merupakan lingua franca pada waktu itu. Ngerti nggak kalian ini? Jadi nggak ada Injil yang turun dari langit disempit di ketiaknya Yesus pada waktu dia masih bayi, itu nggak ada. Oke. Jadi jangan narasi, jangan kalian percaya itu, karena ini menyangkut keselamatan kalian. Kalau kalian nggak percaya Yesus mati dan dia bangkit, maka kalian tidak dapat diselamatkan. Itu inti iman Kristen. Bisa Bu Sofi jelaskan sekalian, Mbak, makna Evangelion itu apa, Bu? Makna kata dari itu pada saat itu. Apakah merujuk kepada objek, benda, entitas, buku, atau merujuk pada apa makna Injil itu? Ya, tadi kita sudah jelaskan. Evangelion itu artinya kabar baik, bukan kitab. Tadi saya sudah jelaskan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah disebut kitab Injil pada awalnya. Mereka disebut memoir para rasul. Dan saya jawab sekarang ya kemarin. Kitab, Bu, ya. Kalau sekarang disebut kitab apa enggak, Bu? Sekarang kita sebut Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes. Kata Ibu tadi bukan kitab. Tidak disebut Injil. Kitab itu tidak disebut kitab Injil, Pak. Jadi nggak ada tuh jemaat mula-mula mengatakan kitab Injil Markus, kitab Injil Yohanes. Mereka nggak menyebut itu. Yang menyebut itu kita nih loh, zaman sekarang. Setelah masa-masa konsili tadi. Ratusan tahun gereja jemaat mula-mula menyebutnya memoir para rasul. Mari kita baca memoir. Mari kita baca ingatan Rasul Markus mengenai kehidupan Mesias. Udeng ya. Saya jawab Pak Munir, kemarin saya sudah jawab. Ada 4 alasan. Kenapa hanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang kita masukkan? Mengapa hanya Matius sampai Wahyu yang kita masukkan? Apa Pak Munir? Makanya dicatat dong Pak. Jangan tanya mulu. Ya,
lagi di jalan, jadi nggak terlalu mendengar. Gitu. Ya udah, saya jelasin lagi. Yang pertama, Pak, kitab Injil, kitab itu harus ditulis oleh para rasul atau ditulis oleh murid langsung para rasul. Udah, itu syarat pertama. Tapi Markus dan Lukas kan bukan murid Yesus kan gitu maksudnya. Murid Yesus, Murid Yesus. Pak. Markus Aduh. dan Lukas. Lukas juga murid. Yohanes Markus itu menulis, jadi gini Pak, Injil Markus itu yang nulis adalah John Mark atau Yohanes Markus, kemenakan Barnabas. Injil Markus itu adalah juru tulisnya Rasul Petrus. Jadi di Injil Markus itu disebut juga Injil menurut Petrus. Injil Markus itu menulis khotbah Petrus yang ada di Roma, Pak. Itu Injil Markus. Jadi Injil dari sudut pandang Rasul Petrus. Makanya dimulai dari baptisan Yohanes dia menulisnya. Kalau yang lain-lain dimulai dari kelahiran Yesus. Ya, jadi Injil Markus itu yang menulis adalah John Mark ya atau Yohanes Markus. Itu merupakan isi ringkasan khotbah Petrus yang ada di Roma. Injil Markus paling kecil cuma 16 pasal aja. Mudah ya? Saya kasih Bapak ini. Saya kasih Bapak syaratnya ya, suatu kitab dimasukkan dalam kanon. Pertama, harus ditulis oleh para rasul atau murid langsung para rasul. Yang kedua, harus ditulis pada zaman apostolik, yaitu pada zaman saksi mata masih hidup. Makanya kitab terakhir yang dimasukkan adalah kitab Wahyu, karena setelah itu Rasul Yohanes mati. Habis Rasul Yohanes mati, kitab lain kita nggak bisa verifikasi lagi kebenarannya. Itulah yang tidak dimasukkan di dalam kanon. Bapak-bapak gereja menetapkan itu. Makanya tadi Bapak sebutkan, ada Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil bla 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 macam-macam. Itu nggak bisa diverifikasi Pak kebenarannya, itu Injil palsu, kitab gnostik namanya. Kenapa? Saksi matanya udah nggak ada. Udah nggak bisa membenarkan lagi cerita itu, dan itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab kita buang. Udah ya, jadi nggak ada kayak Bapak tuh ada hadis lemah, hadis kuat, hadis doib, hadis hasan, hadis sohi, nggak ada di kita. Yang palsu-palsu kita buang, kita nggak mau. Kita maunya yang asli-asli aja. Syarat ketiga, Pak. Gereja menerima secara universal semua kitab-kitab ini. Syarat yang keempat, dari Matius sampai Wahyu ini ajarannya nggak boleh bertentangan. Tadi misalnya, Pak, Matius menulis Yesus mati, bangkit pada hari ketiga. Markus menulis Yesus mati, bangkit pada hari ketiga. Lukas menulis Yesus mati, bangkit pada hari ketiga. Yohanes menulis Yesus bangkit pada hari ketiga. Ada rasul lain menulis Yesus diserupakan dan tidak disalibkan. Ini namanya bukan wahyu yang sama Pak dari Tuhan. Ini bertentangan namanya. Dan itu nggak bisa. Wahyunya nggak bisa kayak gitu. Jadi syaratnya ada 4 Pak tadi. Ingat-ingat ya. Pertama, ditulis oleh para rasul. Yang kedua, ditulis pada zaman apostolik, pada zaman para rasul masih hidup. Yang ketiga, diterima secara universal oleh gereja. Yang keempat, isinya tidak boleh saling bertentangan. Mudeng ya Pak? Tadi yang Bapak mengatakan, kalau menulis Tuhan yang Esa, kemudian ada kitab lain menulis Tuhan itu 3. Nah itu kita nggak terima Pak. Kalau menyembah Tuhan itu 3, kita nggak terima. Itu kan menurut pendapat Ibu aja. Bukan pendapat saya. Itu pendapat resmi itu. Kanon gereja. Itu dasar kanon. Itu dasar kanon, Pak, yang ditetapkan bapak-bapak gereja. Saya membacakan. Ditahan dulu, Bu Sofi. Jangan melebar ke konteks topik Tuhan. Iya. Jadi gini Pak. Ya. Sebentar Pak Munir. Sebelum saya lempar ke teman-teman Islam, ada Pak Fakta Injil dan Pak Munir. Tadi ini buru domba kecil sudah angkat tangan, kita beri kesempatan. Silakan. Gantian deh, aku udah capek. Iya, Bu. Jadi sini, kalau boleh saya sebentar Pak Munir, sebentar Pak Munir. Satu lagi deh pembicara kita. Silakan domba kecil. Oh, domba kecil nggak monitor. Saya langsung lempar ke Pak Munir, silakan, atau Pak Fakta Injil, silakan. Kalau kita lihat di Lukas satu-satu ya. Setelah aku menyelidiki, kata Lukas, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, dalam pendahuluan Injil itu dengan jujur ya, jujur ini Lukas nih, menyatakan bahwa ia bukanlah saksi mata peristiwa yang berhubungan dengan Yesus. Sedangkan pengetahuan yang dia dapat semua berasal dari kata orang saja, artinya penelitian. Nah, jelas sekali bahwa Injil Lukas itu bukanlah wahyu Tuhan. Nah, melainkan hasil penyelidikan aja gitu, ya. Pak, data yang dikumpulkan dari saksi mata itu valid, Pak. Lukas aja mengakui kok bahwa Injil itu ditulisnya itu ditunjukkan. Iya, berdasarkan saksi-saksi mata. Anda tuh gimana sih, Pak? Bukan berdasarkan ini diceritain sama mbahnya, ini diceritain dari ini dari ini.
Nggak begitu, Pak. Bentar Bu Suli, Saksi biarkan mata saya itu. selesaikan. Oke. Silakan Pak Munir. Boleh. Silakan Pak Munir selesaikan. Pak. Gini, itu kan saya dengar-dengar ya, bahwa dari orang Kristen juga nih, bahwa Injil yang ditulis Lukas itu ditujukan secara khusus untuk seorang Theophilus ya, yang Theophilus ya, bukan untuk orang lain. Jadi mustahil kalau Tuhan itu memuliakan seorang dengan menulis Injil secara khusus untuknya gitu. Karena Lukas itu bukan saksi mata dan sumber inspirasi yang jadi inspirasi tidak berasal dari Tuhan. Maka yang saat menceritakan kisah itu tentang Yesus, Lukas itu memakai kata-kata menurut anggapan orang gitu. Ya, Musa juga bukan saksi mata penciptaan, Pak. Iya, maksudnya. Enggak, Bapak berikan pendekatan yang lebih ini dong, biar kami bisa tanggapi. Kalau seperti ini kan bisa dibantah ini argumen saya ini. Nah, ketika Yesus itu apalagi memangnya Muhammad saksi mata. Premis atau kesimpulan Bapak itu yang lebih apa sih, maaf kalau saya mengatakan high quality, itu kualitasnya diperbaiki, Pak, supaya lebih clear gitu, Pak. Apa yang mau kita bahas? Kalau Bapak pendekatan seperti itu, ya Musa juga tidak menurut ini ya, saya mencoba menengahi ya. Musa juga tidak hadir dalam peristiwa penciptaan, dia menulis kitab Kejadian juga. Silakan Pak Munir lanjutkan. Apa poin apa yang lebih penting ingin kita bahas, Pak? Jadi gini, tapi maaf ya kalau misalkan agak menyinggung ya. Meskipun nanti ditanggaplah, tapi jangan maksudnya nanti ditanggapi gimana gitu. Jadi meskipun dalam daftar murid Yesus ya, kalau kita baca di Matius 10 disebutkan nama Yohanes misalkan bin Zebedius, tapi penulis Injil Yohanes itu bukanlah Yohanes bin apa itu? Bin Zubeus, murid Yesus, melainkan Yohanes. Ya, Zebedeus ya namanya. Zebedeus. Itu kan bukan Yohanes itu gitu, melainkan kan Yohanes lain gitu. Bapak menanyakan atau saya ulangi lagi, Bapak mempertanyakan atau menyatakan? Kalau menyatakan harus ada data. Datanya dari mana, Pak? Hah? Dari asumsi Bapak atau dari dalil data? Iya kan itu kan diceritakan dalam Matius 17 itu. Nah, ini ada catatan saya nih. Oke. Diceritakan bahwa pada suatu hari ya Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak Yesus untuk naik ke puncak gunung yang tinggi. Nah, di sana Yesus berubah muka wajahnya, cahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Bukan berubah muka loh ya, berubah rupa. Ya. Artinya bajunya bersinar, bukan terus mukanya jadi orang lain gitu. Peristiwa ini kan diabadikan juga oleh Markus dalam kitabnya Markus 91, oleh Lukas dalam kitabnya Lukas 92:28 gitu. Nah, jika yang nulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes bin Zebedius, pastilah peristiwa itu diabadikan dalam Injil Yohanes kan? Tidak harus. Ya harus. Pada waktu itu dia sudah beredar Pak Injil yang lain. Sebentar teman-teman Kristen, tahan dulu supaya teratur, tidak overlap. Pak Munir, saya stop dulu. Sudah dapat poinnya kami. Silakan dari Pak Fakta Injil. Ya. Silakan Pak Fakta Injil. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa jelas, Pak. Terima kasih. Pertama, karena tadi ada anggota yang bernama Mas Angga Yuda, itu menanyakan tentang Quran surat Maryam. Jangan dulu bahas Quran, Pak. Jangan dulu. Jadi topik yang ada di chat, jangan dibawa ke
Tetapi kami harap Bapak Atanial menilai kita waja'alani nabiyya itu kan yang sedang Bentar, Pak. dibahas atau apa? Gini. Bapak fokus kepada apa yang sudah disampaikan para narasumber tadi, baik dari Kristen maupun Islam, terkait kita mau melakukan semacam kritik sejarah, penilaian sejarah terhadap kitab suci ya. Tadi masih membahas tentang Injil ya. Setelah ini memang membahas tentang Quran. Ya. Jadi masih membahas tentang Injil, keabsahan Injil. Menurut Bible atau bagaimana? Tidak. Menurut Islam tentu kan punya klaim sendiri Injil yang benar seperti apa. Dan itu disampaikan oleh teman-teman Bapak. Nah, kami Kristen akan menanggapi itu. Jadi dari fakta Injil, apa yang mau disampaikan? Berarti menurut Muslim. Menurut Muslim berarti sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah serta tafsir mu'tabaroh para ulama ahli tafsir begitu. Kalaupun Bapak mau memiliki semacam hipotesa dari dalil Alkitab, kami terbuka untuk menanggapi itu. Tadi Pak Munir kan juga banyak mengutip Alkitab, beliau memberikan kesimpulan sementara. Kami tanggapi, kami hargai itu. Silakan. Iya. Ya, karena ini tentang Injil dan Quran surat Maryam yang Quran surat nomor 19 ayatnya sebentar tadi saya lupa. Ini ya, Quran surat 19 ayat 28 kali Pak. Ya, 28 ya. Bukan, ternyata bukan 28. Ayat ke-30. 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, kemudian dari sini tadi ada premis yang menyatakan bahwa Nabi Isa saat lahir sudah membawa kitab Injil. Betul ya? Ya. Betul ya? Itu. Sekarang itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Iya, betul sekali. Betul sekali, Pak. Itu bagus sekali itu. Sudah sampai mendalami ke situ. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah melalui tafsir-tafsir ulama mu'tabar seperti tafsir At-Tabari, terus ada tafsir Al-Wasit karya Wahbah Az-Zuhaili yang dimaksud di situ misalkan ya karya misalkan tafsir Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa Atanial Kitab telah diberikan kepadaku kitab dan dijadikan kepadaku seorang nabi. Ini adalah yang dimaksud adalah ketetapannya telah ditetapkan. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada bahasa Al-Quran, karena ini Al-Quran, tentu saja kita tidak memakai asumsi maupun pikiran dunia kekristenan. Kita memakai ilmu yang dipakai oleh Al-Quran sendiri. Sekarang mari kita lihat kata bah itu apakah selalu bermakna itu adalah buku. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba di sini apa? Telah ditetapkan. Jadi di situ yang dimaksud adalah telah ditetapkan. Al-Baqarah berapa, Pak? Saya buka. Al-Baqarah 183. Itu yang artinya kitab yang dimaksud dalam
Al-Quran itu Artinya belum para penafsir itu otaknya masih normal, Pak. Karena mereka pikir, bagaimana mungkin seorang bayi kok sudah berzakat? Seorang bayi Ibu- kok diberi kitab? Ibu bisa Makanya mereka menafsir, Pak. Ibu bisa Terima tidak kasih, Bu. Kalau tidak ditafsir, ini adalah kebodohan. Ibu bisa Terima tidak kasih, Bu Sofi. Terima kasih. Iya, kebodohan. Terima kasih atas Biarkan gunaannya. saya Ya menurut silakan Bu. dikeluarkan semua, Bu Sofiatun. Sebentar. Ibu bisa tidak Ya, untuk biarkan Pak Fakhrudin menyelesaikan argumennya. Ya. Silakan Pak Fakhrudin. Terima Al-Baqarah kasih berapa? waktunya. Saya tanya. Al-Baqarah berapa? Bu. Yang tadi Al-Baqarah 183 tentang kutiba. sikap ibu yang selalu menjanggal argumen daripada orang-orang Islam itu Ya, salah. terus Bentar. yang Memang salah, Silakan. mana ada bayi diberi kitab. Nah, berarti berikutnya lagi, Bentar, Pak berikutnya Firman. lagi kita baca. Pak Fakra, silakan Pak Fakra. Bentar. Kemudian langsung lagi kita baca ayat ini favoritnya umat Kristen ya. Favoritnya umat Kristen surat Only stupid people, Al baby can Imran. read the book. Gak ada bayi diberi Surat kitab. Ali Imran. Surat Ali Imran yang Bentar. menyatakan bahwa Al-Baqarah 138 dulu dibaca. ini ya. 183 Bu, Anda udah ketinggalan. Anda ahlinya Quran, jadi saya manut Anda aja. 183 silakan Anda buka sendiri dan baca sendiri. Anda lebih ahli dari saya. Oh, tadi kan lagu Kemudian- Anda lebih bagus. Silakan dinyanyikan dulu, Pak. Kemudian kita menuju ke Ali Imran, kesukaan orang Kristen ayat 45. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى Mana بن sini nggak ada kata مريم kitab gini kok. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Bahasa lama Maryam, ini. sesungguhnya Al-Baqarah Allah 183 nggak ada. menyampaikan kabar Beda gembira ini. kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, Yes, Orang Al-Masih adalah terkemuka kalimatullah di dan roh dunia Allah. dan di Itu adalah akhirat. gelarnya. dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sekarang ini membuka mata kita. Kalimat ini disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maria atau Siti Maryam, disampaikan waktu Isa masih belum dikandung, baru memberikan kabar gembira. Apakah orang yang belum ada bisa dikatakan sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Dan Oh iya orang yang Pak, Yesus itu dikatakan- sudah ada sebelum dia Tolong Bu, nuzul. ini Al-Quran. Nanti silakan kalau Bible Anda tulis dengan ilmu Bible dan rasional Bible Anda sendiri. Makanya silahkan. dikatakan namanya Isa Bentar. putra Maryam. Tapi Artinya karena sebelum ini Al-Quran, Ya, tidak sebentar, adil saya jika melihat. Anda Sebentar. melihat, menyigi dan membedah dengan alat bedah Bible. Karena kalau kita operasi sesar, kemudian kita alatnya alat operasi sunat, aku bicara itu Quran, nggak bisa keluar bayinya. Bentar Bu Sofi, sabar Bu. Sehingga Sudah, Pak Fakta, berusaha tolong menjelaskan dipercepat, Pak. eksegesis ayat dengan ayat satunya. Ibu Sofi Ya, itu Jadi membantu. jelas sekali, Sebentar Pak jelas Firman. sekali. hanya orang Jelas bodoh sekali bayi di diberi sini. kitab. Dan itu hanya ada di dalam. Di sini orang yang nggak ada juga harusnya Anda katain orang nggak ada kok. Hanya orang bodoh. Dibilang udah terkemuka Benar, ya. di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang dikatakan. Saya mute semuanya. Silakan Pak Fakta benar. untuk menyampaikan, selesaikan Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak. Jadi dari yang saya sampaikan bahwa atanial kitab wajah alani nabiya, di situ itu maksudnya telah ditetapkan. Jadi Nabi Isa kelak itu akan diberikan kitab Injil, diberikan firman Allah bernama Injil dan akan dianggap sebagai seorang nabi. Buktinya, dan kitab, saya garis bawahi kitab menurut Islam, bahwa Alkitab itu tidak selalu dia sudah ditulis. Jadi ketika Allah SWT mewahyukan kalamnya kepada Nabi dan Rasulnya, itu tuh sudah
dinamakan kitab karena kitab itu maknanya juga ketetapan. Selain buku juga dia ketetapan. Jelas ya? Jadi saya akan buka lagi ayat ini supaya eksplisit ayat dengan ayat. Saya akan buka lagi Al-Quran lagi. Baiknya dibatasi dong, terlalu banyak poinnya nanti. Ya. Saya akan buka lagi yang ini ya. Yang ayat kemarin saya baru bahas di diskusi saya dengan Adventis, bahwa saya lupa ayatnya, supaya cepat saya sebutkan aja, bahwa di dalam Al-Quran itu ada orang Kristen yang bingung kenapa di zaman Musa itu disebutkan Musa. Kami belum membahas Quran, Pak, membahas tentang Injil, Pak. Sebentar, Pak. Iya, ini membahas ini saya sedang membahas kitab menurut kacamata Al-Quran, bahwa kitab menurut kacamata Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulnya, yang berupa ketetapan dan hukum-hukum, walaupun itu belum tertulis, itu sudah dinamakan kitab. Jelas ya? Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu saya tanggapi lagi, silahkan saya dikoreksi. Dan di sini ada Bu Sofiatul Az-Zahra yang sekarang namanya jadi sebentar. Oke, jangan ke itu luar biasa ya. Itu. Sebentar, itu luar biasa. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Siapa yang ingin menanggapi? Boleh saya tanggapi dulu? Sebentar, Pak. Pak, kita beri kesempatan ke ini ya. Saya pikir domba kecil mau menanggapi atau mau mengatakan mau yang bahas tentang Quran. Domba kecil. Aduh, kalau nggak respon gini saya mute lagi. Siapa lagi? Silakan Pak Pitro. Baik, ada banyak poin ini ya. Pertama untuk Pak Munir, sejauh yang bisa saya tangkap, poin yang harus saya komentari soal peristiwa Tabor yang ada di Injil Matius, Markus, dan seterusnya. Lalu dia mengatakan kenapa tidak ada di Yohanes. Tidak ada keharusan. Jadi keempat Injil itu memang punya pemberitaan dengan perspektifnya masing-masing. Ada yang serupa, ada yang melengkapi, tetapi tidak harus sama. Itu satu. Kemudian kepada saudara Firman tadi ya, saya konsisten mengatakan mengapa narasi yang dibacakan tadi itu saya bilang fantasi hoax ya. Satu, karena memang Firman tidak pernah punya akses kepada kitab Injil Suryani yang diturunkan di abad pertama katanya di suatu tempat itu. Kemudian kenapa hoax? Karena narasi itu katakan bahwa Isa menerima Injil di usia 30-an, gitu. Sementara Quran surat Maryam itu menerima kitab di masih bayi, walaupun di saudara Fakta Injil memberi komentar, nanti saya komentari lagi komentarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri pun tidak sepakat dengan cerita itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun tidak menggunakan istilah Suryani atau istilah Ibrani untuk merujuk kepada kitabnya Isa Al-Masih itu, ya. Istilah yang dipakai bukan Besorah dalam Ibrani, ya toh, tetapi malah menggunakan Al-Injil. Al-Injil tadi sudah dijelaskan berasal dari Evangelion. Evangelion itu turun ke Latin menjadi Evangelium. Dari Evangelium itu nanti muncul menjadi Gospel, Injil, menurunkan ke dalam Arab, gitu. Jadi Injil yang dari Arab itu turunan dari bahasa Koine. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun tidak setuju dengan bacaan firman tadi itu. Kemudian memakai ini saudara yang terakhir ini apa namanya tadi ya, saya lupa ya. Menarik dia mau mengatakan bahwa Al-Qur'an harus dipahami dengan bahasa Al-Qur'an. Saya setuju itu. Saya setuju. Tetapi selama dia berbicara tentang imannya, akidahnya, tafsir-tafsirnya, silahkan. Tetapi ketika merembet tentang akidah saya, tunggu dulu. Gitu. Ketika Quran mengatakan Isa Al-Masih ada namanya adalah Isa Al-Masih,
putra Maryam. Itu tidak boleh. Kalau saya menggunakan logika Quran itu dusta, karena Al-Masih itu sendiri bukan nama. Al-Masih itu gelar, ya toh? Namanya Isa atau Yesus, katakanlah kalau sama Yesus ya. Al-Masih atau Kristus itu bukan nama. Wajar dong saya berkomentar, saya tidak mau dong mengikuti bahasanya Al-Quran, logikanya Al-Quran, gitu. Al-Masih putra Maryam, ya. Al-Masih itu bukan nama. Kemudian kalau Pak Injil tadi itu mau menafsirkan bahwa kata kitab dalam surat Maryam itu belum tentu berupa buku tulisan, tetapi suatu pernyataan di masa yang akan datang, ini akan menjadi bahan tertawaan orang Yahudi atau orang-orang yang ada di peristiwa itu. Nah, Maryam dituduh berzina, punya anak haram, gitu. Lalu anak haram itu bisa berbicara, aku Isa Al-Masih, kepada aku diberikan kitab, tapi tidak ada kitabnya, masih nanti, itu. Dan berarti dia belum nabi, masih akan nanti nabi. Nah, jadi logika Quran ini sangat di luar akal sehat. Tetapi kalau Al-Quran berbicara bahwa Allah tidak beranak karena tidak beristri, bla bla bla, ya memang harus dipahami secara logika Islam. Selama tidak menyangkut tentang orang lain, ya, Al-Quran bebas menggunakan gaya bahasanya, logika bahasanya, logika Al-Qurannya. Tetapi ketika Anda menyenggol atau memasukkan orang lain, kamu tidak bisa berdiri sendiri. Itu loh saudara. Jadi penjelasanmu ini dengan melantunkan Al-Quran segala macam, itu kan hanya untuk, itu trik-trik mengecoh lah, supaya rasanya keren. Padahal kan nggak tahu juga artinya semuanya kan. Nah jadi itu komentar saya untuk saudara yang terakhir yang sepertinya wise, tetapi penuh dengan kelicikan dalam menyampaikan pendapatnya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga berdiskusi. Terima kasih. Oke, kudu ya. Ya, silakan. Jadi, kasihan banget aku sama teman-teman Muslim. Injil yang dalam Al-Quran yang kalian singgung, itu bukan Injil kami. 100% bukan. Isa yang menyinggung Yesus kami. Bukan. Ya. Tapi sayang, umat Islam mengklaim bahwa Yesus adalah Isa. Injil adalah sudah dirubah. Ya. Kalau dirubah, nanti kita masalah. Aku mau ngomong sama Firman. Si Firman tadi ya. Saya tanya ke pengetahuannya dia ya. Maryam itu orang Israel ya? Mana Halo, ada Firman? orangnya Pak Firman di sini, nggak ada. Yang tadi? Fakta Injil. Fakta Injil. Oh, Pak Fakta Firman Injil dan Barnabas. Fakta Injil. Pak Firman yang masih muda tadi. Iya, udah keluar. Sudah keluar. Oh ya, jadi gini ya. Umat Islam aja siapa yang mau TikTok sama saya? Maryam adalah orang Israel. Sekarang saya tanya, orang Israel itu menanti apa sekarang? Sampai sekarang? Umat Islam ada yang jawab? Bisa jawab? Halo? Lu gak ada umat Islam yang bisa jawab? Orang Israel, orang Yahudi, sampai sekarang menunggu siapa? Mesias katanya. Ya, Mesias ya. Kalau Isa dalam buayanya mampu berbicara, kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap Isa sebagai Mesias? Satu. Dan keduanya, waktu Isa membuat burung dari tanah di Al-Maidah 110, kenapa orang Yahudi tidak menganggap dia adalah Mesias? Dan jelas-jelas di waktu bayi, Isa berkata, aku adalah Isa Al-Masih binti Maryam. Ya, Isa, dia berkata loh. Dan banyak orang kaumnya mendengarkan itu. Kalau Isa tidak berbicara seperti itu, 100% Maryam akan dirajam. Makanya aku bilang sama kalian, jangan pernah mengusik kami. Injil yang kalian singgung dalam Al-Quran bukan Injil kami. Betul. Isa bukan Yesus kami. Tapi Salah. kalian menganggap, mencari nubuat
tentang Muhammad dalam Injil kami. Kalau Injil Isa yang ada dalam Isa sendiri dan mempunyai murid-murid, kenapa murid-murid tidak menyalin? Orang Isa bawa kitab, logika kan kayak seperti itu ya. Jadi kita harus masuk ke zamannya supaya kita tahu kronologinya. Oke, itu aja dari aku. Aku simpel-simpel aja. Kalian jawab lah itu. Oke. Gini. Taruh Munir, bentar Munir. Ini si Barnabas nggak tukang tipu juga nggak taunya, tukang bohong nih orang. Itu di dalam tafsir surah 19 ayat 30, Ibnu Abbas, Al-Jalalain sama Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa diberi Alkitab Injil. Anda jangan bohong. Kalau Anda mau bohong, ayo kita buka data sekarang. Dikatakan diberi kitab, scripture. Langsung aja Pak Pendeta. Tambahan sedikit ya. Enggak, jadi Anda kalau mau nipu ya, Anda kalau mau nipu jangan di sini gitu loh. Kalau Anda mau nipu di tempat lain bisa. Baca langsung yuk, kita buka sumbernya yang Anda sebutkan tadi, tafsir Jalalain. Oke, Jalalain. Teks originalnya ya. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Mana Anda buka punya Anda? Enggak, punya Anda buka. Punya lu buka, Barnabas. Lu terlalu banyak drama orangnya. Punya lu buka. Gue buka data gue, lu buka data lu. Silakan Pak Injil. Lagi sakit ya. Barnabas, lu buka data lo, gue buka data gue. Dia lagi sakit, bro. Hah? Lagi sakit, lagi diimpus tuh. Oh gitu. Enggak, emang dia ini juga, emang berapa kali ketemu sama orang ini juga apa? Tinggal share screen kok. Mau bicara bisa nggak bisa. Silakan kita buka sumbernya. Lo buka data lo, Barnabas lo buka data lo, gue buka data gue. Kita mulai dari Al-Jalalain dulu, oke? Oke, silakan. Ya, lo buka data lo. Lo buka data lo. Nggak punya data? Kalau nggak punya data bilang. Pak Injil ada datanya. Kalau bisa di-share di sini. Saya nggak bawa. Ya, kalau nggak bawa jangan. Kalau nggak bawa, kenapa lu bisa bilang mari kita buka data? Gue udah siapin data gue. Ya silakan kita buka bersama-sama apa susahnya Pak. Oke, kita buka sama-sama ya. Kita kasih yang Al-Jalalain dulu. Saya percaya Anda hebat dan punya banyak kitab-kitab berbahasa Arab. Tidak usah seperti itu. Saya sudah percaya dan nggak seperti itu ya. Anda tuh mulut Anda itu tuh mulut Anda mengangkat tinggi derajat Anda. Jadi coba buka dulu tafsir. Buka tafsirnya itu dari altafsir.com, itu punya kerajaan Jordania resmi. Silakan. Ya. Al-Jalalain menyatakan bahwa diberi scripture, diberi buku kitab. Mana? Diberi kitab suci. Tolong bukain dong. Kalau enggak saya mental. Ya silakan. Nah, Anda kalau mau berbohong jangan di sini gitu loh. Ya silakan. Saya tadi pakai tafsir Wahdah Az-Zuhaili. Ya, kalau Anda pakai tafsir itu, Anda keluarin tafsirnya dong. Anda tadi bilang Al-Jalalain loh. Saya dengar Anda bilang Al-Jalalain segala macam loh. Maka itu saya open mic ya. Nah, maka itu saya open mic. Kan? Saya open mic hanya untuk mengungkap kebohongan Anda. Oke, Pak Injil, Pak Duran, kita fokus ke ini. Tafsir Al-Jalalain, silakan dibahas. Yang punya siapa nih? Yang punya saya. Ya, Al-Jalalain jelas menyatakan bahwa diberi scripture, kitab suci. Surah 19 ayat 30. He has given me the scripture, namely the gospel. Itu Al-Jalalain. Anda mau minta siapa lagi? Ibnu Abbas. Saya kasih. Tapi Anda keluarin dulu data Anda daripada Anda cuap-cuap gitu loh, Barnabas. Udahlah, udah asumsi gak berani kok dia. Cuap-cuap aja. Iya, asumsi aja. Saya tadi sudah bilang jelas bahwa yang dimaksud itu bukan maksudnya, bukan pada saat itu juga right now, right here.
Di itu Al-Jalalain ayat menyatakan itu pada mau saat itu juga. Anda mana bisa baca gak? Di situ mana dikatakan ketika di Isa itu, Anda mana tahu gak sih Isa itu ngapain sebelumnya? Anda tahu gak Ibnu Katsir bertafsir seperti apa? Isa itu lagi saya ngepek. tidak tahu. Saya Ya, tidak gua tahu. kasih Kalau tahu, gua kasih tahu ya. dibandingkan Anda, saya sama Ya, sekali nggak ada apa-apanya. ya. Anda Tapi diam saya dulu, cukup nggak Anda rendah diam sih. dulu ya. Anda diam dulu ya. Itu Ibnu Katsir menyatakan Isa lagi netek sama Maryam. Terus dia menoleh, memalingkan mukanya berbicara kepada orang Yahudi. Ya, Anda mau tafsirnya yang bahasa Indonesia? Depak. tunjukkan, Nah, tunjukkan. Yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. nah, bentar. Kita gua kasih baca dulu. dari atas sampai bawah ya nanti ya. Iya, baca atas sampai bawah, sampai lo kelenger juga gua kasih. Waduh, Iya. Bang Duran, aduh pendek. Sudah yang lain jangan ngomporin. Dan jangan menyerang pribadi dulu. Fokus ke substansi. Semua kitab itu sudah ditulis oleh Tuhan Islam di Lauhul Mahfuz. Itu sudah tertulis. Jadi kalau dibilang Isa akan diberi kitab nanti, itu adalah kebohongan Anda, Barnabas. Iya, nggak apa-apa. Saya tuh nggak bohong. Barangkali saya belum. Loh, iya kan saya mau Ketika mengekspos. saya ingin belajar dari Anda karena saya butuh. Iya. Dan tidak punya Roh Kudus. Bisa kalau orang Kristen. Iya. Jadi serba tahu kan. Nah, jadi nanti kalau tak tanyain harusnya tahu ya. Kan ada Roh Kudusnya. Karena Anda itu memang ini mulut apa ya? Mulut manis. Iya. Ember. Nah, saya kasih yang Ibnu Abbas dulu deh. Karena Ibnu Katsir dia kepanjangan makan waktu ya. Suruh dia baca sendiri. Biar dia menikmati kebohongan dia gitu loh. Tolong bukain dong. Tadi bawahnya Tabari dan Wahsah Az-Zuhaili loh ya yang iya. Lama kok. Tapi kok kenapa Anda nggak berani membuka data Anda? Anda bisa di rumah, Bang. Saya punya terjemahnya di rumah. Itu punya miliknya. Tinggal di foto toh. Tinggal di foto di share. Iya, masalahnya kan sekarang saya nggak di rumah. Anda di mana? Hah? Anda di rumah lalu Anda di mana? Dari tadi sudah saya open loh saya tadi. Ya, Pak, kalau aja dengerin aja lah. Apalagi Bapak ngasihkan statement ternyata keliru. Itu. Ya, Ibnu Abbas menyatakan saya bilangnya Ibnu Abbas menyatakan Allah SWT itu telah mengajari Torah dan Injil selagi Isa itu di dalam kandungan Maryam. Lalu Anda data dari mana yang menyatakan bahwa Isa itu akan diberikan kemudian Injil? Gitu loh. Tapi kenapa orang Yahudi tidak menganggap Isa Mesias ya sampai sekarang ya? Kenapa? Tapi kenapa Isa tidak dianggap Mesias sama orang Yahudi ya? Padahal dia sudah memberitakan Injil. Sudah mendengar langsung gitu ya. Iya. Itu saya mau tanya ini sebagai orang Kudus, saya mau tanya hitaut itu artinya apa? Apa? Hitaut mengajar. Itu mengajar. Pasten. Mengajar ya. Berarti mengajar baca ya. Ya. Kan di situ ada he had given me the scripture. Kan di situ ada Ibnu Abbas kan bilang he had given me the scripture. He taught me the Torah and the gospel while still in my mother's womb. Given. Ya. My mother's womb itu artinya rahim ibuku. Sudah lampau bilang.
Iya. Terjadi. Jadi waktu Isa masih di rahim itu udah diajarin tuh Torah dan Injil tuh. Present perfect. Bawahnya itu masih ada nggak itu? Apa udah habis kayak gitu doang? Apa? Tafsir Ibnu Abbas setahu saya nggak sependek itu. Jadi gini Loh, fakta kalau itu Anda begini. meragukan, ya kan? Iya, Anda iya. meragukan nih tafsir dari yang saya kasih. Anda kasih dong tafsir Anda. Oh, saya itu kan kurang hebat. Nah, saya minta Oh, balik lagi, saya kurang hebat. Hah? iya Tapi kan, Anda bisa kan berbicara Anda banyak. kan Anda bisa berbicara banyak tadi Nah, ya. terus saya Baca-baca mau ini, minta. Al-Maidah sekarang ini itu. Lalu pakai Iya melodi-melodi nggak apa-apa lain. toh. Masa nggak boleh baca-baca Boleh. kitab sendiri? Boleh, ya Ya kan? kan? Boleh. Boleh berarti toh. Siapa yang nggak boleh? Tapi jangan Boleh. tiba-tiba Iya. jadi kucing mengeong dong. Tadi singa mengeong. Loh, saya itu menjelaskan kitab saya sendiri dengan sudut pandang saya sendiri. Itu masalahnya sudut pandangmu tidak mewakili. Maksudnya Coba dengan sudut Anda pandang berpikir. maksud saya dengan sudut pandang yang di Islam gitu loh. Loh, ini Ini juga saya memakai sudut pandang Islam loh, sudut Loh, pandang ini tafsir Islam loh, pandangan bukan sudut Islami. pandang tafsir Kristen loh. Jadi gini Pak Sabta, setelah dibacakan tadi tafsirnya, coba Bapak mengayati merenungkan. Rabi-rabi dahulu orang Yahudi itu pinter-pinter Pak, cerdas-cerdas, ya toh. Dan ada Isa membawa kitab dan mengajar. Kenapa Isa ditolak menjadi Mesias dan sampai sekarang orang Yahudi masih menunggu Mesias? Itu yang perlu Bapak pikirkan. Benarkah cerita itu? Kalau cerita itu benar, pasti orang Yahudi akan menganggap Isa adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Itu loh. Jadi ada kerancuan dalam Al-Quran. Itu aja yang perlu Bapak remang-remangi. Benar. Iya, kalau saya balikan ke Anda itu juga bahasanya bisa. rimang-rimangi bahasa Batak itu. Saya Bapak bisa balikan lagi ke Anda. Apa itu? Kenapa? Kalau memang seperti yang dinyatakan oleh orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, setelah dia menampakkan banyak mukjizatnya, kenapa harusnya kan seperti perkataan Anda, wah ini Mesias yang kutunggu, ini yang kucari. Tapi kan mereka karena apa? Kita sepakat karena apa? Ini sepakat loh Islam dan Kristen karena tegar, tengkuk, demikian. Beda Pak, bedanya di mana? Jelas-jelas Isa membawa kitab dan mengajar Pak. Kalau di orang kami imani di Alkitab kami, di Injil kami, dia memberitakan mengajar juga, tidak membawa kitab Pak. Gitu loh. Sedangkan bukti dalam umat Islam itu ya yang di ayat Quran ya. Dalam buayan dia bisa bicara, aku Isa Al-Masih. Udah jelas-jelas dia berkata Isa Al-Masih. Yesus tidak pernah berkata aku Mesias ke orang Yahudi. Gitu. Di waktu kecil ya, orang Yahudi melihat juga dia membuat tanah dari burung. Membuat burung dari tanah. Ini logika manusia pasti langsung Pak. Kalau saya rabi, kalau Bapak anggaplah Pak Ustadz. Lihat orang seperti itu pasti Bapak anggap nabi. Siapa dia? Tapi kalau saya rabi juga, lihat Mesiasnya seperti itu, padahal yang dijanjikan itu adalah Mesias seorang raja dan imam. Raja yang kayak apa itu kayak gitu. Iya, tapi kan gini. Rajanya itu kekuasaannya tuh batasnya mana? Saya mau tanya. Ya kan, setidaknya kan orang Yahudi itu ada Ben David sama Ben. Ya, setidaknya orang Yahudi akan menganggap Isa adalah nabi. Kalau dia bukan Mesias, pasti akan dianggap nabi. Kenapa? Dari kecil dia bukan, Pak. Kesalahannya itu banyak di Injil kanon pun ada. Permasalahannya ini loh Bapak. Bapak lihat orang Yahudi. Orang Yahudi sama Yesus nggak percaya, Pak. Sama Isa Al-Masih nggak percaya.
Lah memang. Dihina habis-habisan. Ya sama kayak orang Kristen nggak percaya sama kenabian Nabi Muhammad. Loh, kami nggak percaya, jangan lari ke situ, Pak. Ya Isa sama. Al-Mahdi. Enggak sama, Pak. Gini loh, Pak. Sama. Isa Al-Mahdi. Soalnya ya di kitabnya orang Yahudi itu nggak ada Yesus Kristus. Iya, tapi kan mereka menyaksikan, Pak. Yang jelas-jelas perkara itu nggak ada. Sama di Bible juga, di Injil juga. Bapak betulnya Muhammad bin gampang gini, Pak. Bapak berpikirnya mudah aja. Orang Nabi Arab itu nggak ada, karena itu bentuknya masih multitafsir, nubuatan. Jadi ya memang free will, silakan. Bukan, betulnya Bapak berpikirnya gini loh, Pak. Omongannya enggak tuh, omongannya si Arif. Sama. Arif. Nah, orang Yahudi. Iya, ini saya juga bilang gitu. Saya tuh kalau ngobrol sama orang Kristen tuh saya mikir juga. Kalau misal Nabi Muhammad itu diutus lebih dulu daripada Yesus. Belum tentu orang Islam itu juga percaya Yesus itu Nabi. Karena di dalam kitabnya itu belum ada orang yang namanya bernama Nabi Yesus Kristus, Nabi Isa Al-Masih itu bisa. Ya itu bisa terjadi. Itu saya percaya Nabi Isa Al-Masih itu ya gini loh, Pak. Bukan anak hasil zina, itu saya dari Al-Quran kok. Dan Yahya bin Zakaria itu Nabi, saya juga dari Al-Quran karena memang ada. Bapak berpikirnya logis saja. Gini loh, bayi berbicara, aku Isa putra Al-Maryam telah diberikan aku Injil. Gitu. Orang Yahudi banyak, Pak. Maria mau hitungannya mau dirajam atau mau dihukum, itu diselamatkan Isa berbicara, Pak. Gitu. Dia mengaku dirinya adalah Mesias, diberikan Injil, Pak. Itu kan Kenapa orang Yahudi tidak percaya sama Isa? Enggak tahu kenapa, enggak tahu tambah dihina habis-habisan. Poinnya kan Anda bilang bahwa ada kejadian mukjizat di zaman kelahiran Yesus. Bayi bicara. Lah ya bayi bicara apa namanya? Ya enggak tahu, Pak. Itu kan Islam. Nah, itu kan Islam, Pak. Kalau saya enggak tahu itu kan saya akan bicara. Kalau Bapak tanya sama saya, itu dongeng. Iya, kalau orang Kristen mau sebut dongeng ya enggak apa-apa, itu justru saya jadi tambah beriman dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran ada bilang orang kafir berkata Al-Quran itu dongeng. Sekarang saya malah menyaksikan sendiri. Saya malah jadi tambah iman. Terima kasih. Berarti Yesus yang menghidupkan orang mati itu dongeng juga ya? Oh, tidak. Ada tulisan, ada jelas, ada buktinya. Ya, justru kalau mukjizat kan loh, karena nggak ada cerita dalam Alkitab saya, ya, Isa berbicara, itu saya anggap dongeng. Karena nggak ada. Tapi tentang menghidupkan orang mati, Quran pun menyatakan benar, bukan dongeng. Gitu, perkataan Enoch itu dikutip ya. Pak Arif dengan Pak Munir, maksud dari Pak, jangan bicara terus, belajar mendengarkan, Pak. Jadi maksud dari Pak Dumba tadi, anggaplah Alkitab itu tidak ada, Pak ya. Alkitab itu palsu, kekristenan itu sesat. Anggaplah seperti itu menurut Bapak. Berarti kan Quran itu adalah sabar dengarkan. Jangan ngomong terus, dengarkan moderator. Ya saya nggak beranggap bahwa Injil itu. Sebentar, dengarkan moderator dulu. Ngomong terus. Dengarkan moderator bicara dulu. Ya. Menengahi, saya menengahi. Yang dimaksud Pak Domba kecil itu adalah anggaplah seperti itu. Tapi kenapa di dalam Quran itu tidak dijelaskan mengenai apakah ada bangsa Israel yang bertobat terkait Isa Al-Masih yang ada di dalam Quran, gitu loh. Quran mencatat itu tidak. Kejadian saat itu bangsa Israel itu bertobat, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mengamini kealmasihan Yesus Kristus, gitu loh. Maksudnya itu, Pak. Jadi aku tambahin sedikit ya, teman-teman Muslim. Jadi gini loh ya,
Dalam Alkitab jelas. Tunggu Pak. Sabar Pak. Yesus, tunggu Pak, jelas. Tunggu dulu Pak. Bahwa Ya. ada yang mengikuti itu belum bisa Sekarang saya sampaikan karena Enggak, bukan Bapak. Menurut Quran ada tidak? iya tidak ada karena menurut saya tidak ada sejauh yang saya tahu karena saya masih bodoh dan belajar dan nggak punya roh. Enggak, bukan Bapak. Quran, Pak. Kita lagi bicara validitas Quran dan Alkitab kan gitu. Loh, saya kan belum tahu semua. Ini Pak, kalau Saya dialog orang akademis, Bapak kalau dialog akademis itu jangan begitu. Bapak Lah, iya, mendorong makanya diri saya Bapak. sampaikan Kalau Ini akademis gitu mending kalau masih belajar, sebentar. Kalau masih belajar, alangkah baiknya Bapak diam menyimak dan berpendapat. Iya. Ya, benar. Karena Saya membahayakan. juga pengennya nyimak. Ya sudah, Bapak nyimak dulu. Oke. Bapak banyak komen. Oke. Fakta Injil saya mute. Tak Silahkan. tambah bentar Dok, belum selesai Dok ya. Karena beliau Sedikit. hanya ingin menyimak, silahkan. Ya, sedikit aja. Jadi ya. gini, kalau berdialog lintas iman, akademis, teologis itu jangan saya masih belajar, saya bodoh, saya ini. Ya meskipun Anda masih belajar, Anda tidak perlu bersilat-silat seperti itu, tapi tetap saja profesional dalam berargumen, berdialog, supaya kami juga bisa menempatkan Anda sebagai apa. Jika Anda ingin belajar, dia menyimak. Jika Anda ingin membagi ilmu, bagilah ilmu. Jika Anda ingin bertanya karena Anda ingin belajar, bertanyalah. Bukan dengan, kalau orang Jawa bilang napok nyilih tangan, gitu. Mau mukul lalu minjem tangan. Mau menyerang tapi bersikap tidak menyerang. Jadi saya pikir ini bukan ruang anak kecil ya, jadi ini ruang dialog dewasa, sama-sama tahu, mari kita tempatkan diri kita dengan baik.